lain? Sudah saya kirim di grup kelas. Grup kelas. Oh iya, siap. Baik, sabar ya. Grup kelas, di situ ada orang tuanya ya, biasanya. Ya kan? Ramdhani, Iya. Pradipta, Haidar sama Faris. Oke, baik. Anakku sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Selanjutnya, oh ya tadi pembacaannya Rajendra. Mas Rajendra, tadi sampai 95 ya, 93 tilawahnya. 93 atau 88 tadi? 8. Akil. Pradipta udah hadir. Aduh, Pak. Ya, Pak. Tilawah dulu Pradipta. Tadi Akil sampai Tilawahan, ayat Pak. berapa Akil? 93 ya? Akil. Yang terakhir tadi? Saya lihat Pak bentar. 83. Terakhir 83. Yang tadi Iya, baca 83. terakhir siapa tadi? Akil ya? Saya. Oke, berarti sekarang 84. Silakan. Mas Radita Al-Baqarah ayat 84. Ayo. Bentar, Pak, wifi saya. Baik, kita nunggu ya, Radita. Insya Allah beliau hadir nih. Makin seru nih. Pada hadirnya banyak nih. Pradipta. Nanti siap-siap yang kultum ya. Kultum hari ini. Sekarang judulnya akhlak mulia. Oke. Pradipta sudah? Ayat 84 ya, Pak? Ya. Ya kan? Sambil lihat Al-Quran nggak apa-apa kan, Pak? Iya, kan disuruh tilawah baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhazna misaqakum la tasfikuna dima'akum wala tuhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan wa iyatukum usara tufadduhum wa huwa muharramun alaikum irajuhum afatu minuna bibadil kitabi wa takfuruna bibad fama jaza'u may yaf'alu zalika minkum ila khizyun fil hayatid dunya. Sehat-sehat semua. Nama wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun ulaikal ladzina istarawul hayatad dunya bil akhirah wala yukafu anhumul azabu wallahum yunsurun walaqad ataina musal kitaba wa kafaina mim ba'dihi birrusul wa ataina isa bena maryamal bayyinati wa ayyadnahu biruhil kudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna gulf balla annahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dawa.
Suaranya ke mute, Pak. Ampun, maaf. Tadi ada yang nelpon jadi. Ya, jadi alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak, Masya Allah. Sampai ayat 88, surat Baqarah, insya Allah. Selanjutnya, untuk saya persilakan kepada pembawa acara, Mas Rajendra, untuk menyapa dan memberikan kesempatan kepada Mas Ihsan untuk kultum, kuliah 7 menit atau 5 menit. Kulma, kuliah 5 menit. Ya, silakan. Saya silakan. Jadi susunan acaranya, nih saya susunan acara saya ini kan. Pertama adalah tadi pembukaan udah ya. Kemudian kedua tilawah, ya. Ketiga adalah kultum. Keempat materi dari Ustadz, sabar. Kelima doa. Nah, nanti yang pimpin doa di sini ada Mas Cikal ya. Cikal itu tugasnya membaca doa. Ya, doa Robito misalnya atau doa apa sajalah, pokoknya doa kafatul majlis dan juga doa yang lain ya. Kemudian penutup salam. Doa dan penutup. Yang keenam penutup. Itu susunannya ya. Silakan dimulai oleh Mas Rajendra. Fadal. Dulu, Pak. Ya, untuk pembukaan dulu, soalnya penyambut dulu teman-teman yang sudah hadir, ucapan terima kasih, apa semua silakan. Ini Pak, doa-doanya di mana? Kamu cari di YouTube juga, di YouTube, di Google juga Doa banyak. apa? Ya doa apaan, Pak? doa biar kaya, biar cepat dapat istri. Oh iya iya Yang iya. pinter. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Pakai bahasa Arab lebih bagus. Atau cari di Google doa-doa penutup majlis misalnya boleh. Maksudnya doa kumpulan doa gitu ya. Oke. Ini susunan acaranya saya tulis di sini. Oke, silakan. Mas Rajendra, silakan mulai. Iya. Udah mulai, Pak. Iya, silakan. Loh, pembukaan ini. Kedua tilawah, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kacau. Pas subuh. Siang begini, siang bolong. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompoknya Pak Sabar. Pertama-tama kita mulai Andi Iksan. Ngapain, Pak? Pak, ngapain saya? Kultum, Pak. menyampaikan kultum, kuliah 7 menit. Tentang Ya. apa? Tentang qanaah boleh. Atau akhlak, akhlak. Sekarang hari ini akhlak biar Mas Iksan nyambung juga tentang akhlak juga. Akhlak terpuji. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Andi Iksan akan menyampaikan kultum. Ya, silakan. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu akhlak. Akhlak huluk mempunyai arti watak, tabiat. Secara istilah, akhlak menurut Ibnu Maskawi adalah sesuatu keadaan bagi jiwa yang mendorong ia melakukan tindakan dari keadaan itu tanpa melalui pikiran dan pertimbangan. Keadaan ini terbagi dua, ada yang berasal dari tabiat aslinya, ada pula yang diperoleh dari kebiasaan yang berulang-ulang. Boleh jadi mulanya tindakan itu melalui pikiran, pertimbangan, kemudian dilakukan terus-menerus, maka jadilah suatu bakat dan akhlak. Jelas ya. Ya.
Pertama, akhlak terhadap orang tua. Orang tua adalah perantara perwujudan kita. Kalaulah mereka itu tidak ada, kita pun tidak akan pernah ada. Kita tahu bahwa perwujudan itu disertai dengan kebaikan dan kenikmatan yang tak terhingga banyaknya. Berbagai rezeki yang kita peroleh dan kedudukan yang kita raih, orang tua seringkali mengarahkan segenap jerih payah mereka untuk menghindarkan bahaya dari diri kita. Mereka bersedia kurang tidur agar kita bisa beristirahat. Mereka memberikan kesenangan-kesenangan kepada kita yang tidak bisa kita raih sendiri. Mereka mereka memikul berbagai penderitaan dan mesti berkorban dalam bentuk yang sulit kita bayangkan. Dengan demikian, menghardik kedua orang tua dan berbuat buruk kepada mereka tidak mungkin terjadi kecuali dari jiwa yang bengis dan kotor, kurang dosa dan tidak bisa diharap menjadi baik. Sebab seandainya seseorang tahu bahwa kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala mempunyai peranan yang sangat besar, tentunya siapa tahu pula bagaimana harus berbuat baik kepada orang yang semestinya diperlakukan dengan baik. Bersikap mulia terhadap orang yang telah membimbing, berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kenikmatan sebelum dia sendiri bisa mendapatkannya dan yang telah melimpahnya dengan berbagai kebaikan yang tak mungkin bisa dibalas. Orang tua adalah orang-orang yang bersedia berkorban demi anaknya tanpa mempedulikan apa balasan yang akan diterimanya. 2. Kewajiban terhadap ibu. Kalau ibu merawat jasmani dan rohaninya sejak kecil secara langsung, maka bapak pun merawatnya, mencari nafkahnya, membesarkannya, mendidiknya dan menyekolahkannya. Di samping usaha ibu, kalau mulai mengandung sampai masa menarik, masa dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, seorang ibu sangat berperan. Maka setelah mulai memasuki masa belajar, ayah lebih tampak kewajibannya mendidiknya dan mempertumbuhkannya menjadi dewasa. Namun apabila dibandingkan antara berat tugas ibu dengan ayah mulai mengandung sampai dewasa dan sebagaimana perasaan ibu dan ayah terhadap putranya, maka secara perbandingan tidaklah keliru apabila dikatakan lebih berat tugas ibu daripada tugas ayah. Coba bandingkan, banyak sekali yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya, yang hanya seorang ibu saja yang dapat mengatasinya, tetapi sebaliknya banyak tugas ayah yang bisa dikerjakan oleh seorang ibu. Barangkali demikian inilah maka penghargaan kepada ibunya. Walaupun bukan berarti ayahnya tidak dimuliakan, melainkan hendaknya mendahulukan ibu daripada mendahulukan ayahnya dalam cara memuliakan orang tua. Ketiga, berbuat baik kepada ibu dan ayah walaupun keduanya seorang anak menurut ajaran Islam diwajibkan berbuat baik kepada ibu dan ayahnya dalam keadaan bagaimanapun. Artinya jangan sampai si anak menyinggung perasaan orang tuanya. Walaupun seandainya orang tua berbuat lalu kepada anaknya dengan melakukan yang tidak semestinya, maka jangan sekali-sekali si anak berbuat tidak baik atau membalas mengimbangi ketidakbaikan orang tua kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya sehingga orang tua itu meridhoinya. Menurut ukuran secara umum, si orang tua tidak sampai akan menganiaya kepada anaknya. Kalau itu terjadi, penganiayaan orang tua kepada anaknya adalah disebabkan perbuatan si anak itu sendiri yang menyebabkan marah dan penganiayaan orang tua kepada anaknya. Di dalam kasus demikian, seandainya si orang tua marah kepada anaknya dan berbuat aniaya sehingga ia tidak ridho kepada anaknya, Allah Subhanahu wa taala pun meridhoi si anak tersebut antara orang tua. 4. Berkata halus dan mulia kepada ibu dan ayah. Segala sikap orang tua, terutama ibu, memberikan refleksi yang kuat terhadap sikap si anak. Dalam hal berkata pun demikian. Apabila si ibu menggunakan kata-kata halus kepada anaknya, si anak pun akan berkata halus. Kalau si ibu atau ayah sering menggunakan kata-kata yang kasar, si anak pun akan mempergunakan kata-kata yang kasar sesuai yang digunakan oleh ibu dan ayahnya. Sebab si anak mempunyai insting menir yang lebih mudah ditiru adalah orang yang terdekat dengannya, yaitu orang tua, terutama ibunya, agar anak berlaku lemah lembut dan sopan kepada orang tuanya. Harus dididik dan diberi contoh sehari-hari oleh orang tuanya bagaimana si anak berbuat, bersikap, dan berbicara. Kewajiban anak kepada orang tuanya menurut ajaran Islam harus berbicara sopan, lemah lembut, dan menggunakan kata-kata yang mulia.
Terakhir, berbuat baik kepada ibu dan ayah yang sudah meninggal. Bagaimana berbuat baik kepada seorang anak dan kepada ibu dan ayahnya yang sudah tiada. Dalam hal ini menurut tuntunan ajaran Islam sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Said yang artinya kami pernah berada pada suatu majelis bersama Nabi. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah ada sisa kebaikan setelah keduanya meninggal yang aku untuk berbuat sesuatu kebaikan kepada kedua orang tuaku? Rasulullah SAW bersabda, ya ada 4 hal: mendoakan dan memintakan ampun untuk keduanya, menepati melaksanakan janji keduanya, memuliakan teman-teman kedua orang tua, dan bersilaturahmi yang engkau tiada mendapatkan kasih sayang kecuali karena kedua orang tua. Saya Pak. Ya, silakan kalau udah ditutup salam kemudian kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Pembawa acaranya mana pembawa acara? Pak Siandra. Silakan. Mas Jendra. Iya, Pak. Oke. Itu tadi udah selesai kultumnya. Antum apa pembawa acara? Menyampaikan ucapan terima kasih, terus apa tanggapannya gitu. Karena kalau ada yang mau bertanya boleh kali. Silakan. Terima kasih. Terima kasih buat Andi Iksan. Nah, barangkali ada yang mau nanya siapa? Udah Pak, nggak ada Pak. Langsung tutup aja Pak. Ya, orang ini. Bisa Baru tutup mulai, dah, Pak. tutup aja tutup aja. Ya wis, silakan Mas Rajendra, dipersilakan berikutnya. Masuk ke materi berikutnya. Yang keempat, ayo silakan. Rajendra, Ada di buku nggak sih Pak? kenapa? Ada di buku materinya. Nanti saya share insya Allah di ini. Ya. Mungkin ada yang walaupun nggak mirip banget, nanti kita akan share. Silakan. Kamu persilakan dulu ke saya. Selanjutnya. Dipersilahkan untuk Pak Sabar. Selanjutnya kita melanjutkan ke agenda berikutnya yaitu materi PPI yang akan disampaikan oleh Ustadz Sabar gitu ya. Baik, terima kasih. Nanti saya akan kirim rekamannya insya Allah ke grup. Jadi biar tahu untuk pelajaran bagi para pembicara berikutnya. Baik, saya izin mau share dulu ya tentang akhlak hari ini. Ya. Ini bukunya berbahasa Arab ya, tapi tidak apa-apa, insya Allah bisa atau ada yang bisa. Pak, BPI selesainya sampai jam berapa Pak? Sampai jam 2.30. Ya, sampai jam 2.30 Mas, insya Allah Mas. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik. Kita akan membahas satu materi yang sangat penting, yaitu berkenaan dengan akhlak yang insya Allah ini untuk menguatkan diri kita untuk lebih berakhlak lagi ya. Saya yakin semua siswa atau ini akhlaknya bagus-bagus deh, masya Allah ya. Tapi kita ngulangi ini lagi sekaligus menjadi kajian buat kita
untuk lebih berakhlak mulia lagi, insya Allah. Ini saya akan share, ya, share di sini tentang akhlak, ya. Kelihatan ya, ini berbahasa Arab ini, karena untuk yang berbahasa Indonesia saya belum ada, tapi apa kita pakai bahasa Arab, sama sekaligus latihan nih, latihan baca kitab gundul, ya. Saya kira di sini juga teman-teman sudah pada tahu ya cara membaca kitab gundul, insya Allah. Apalagi udah baca bahasa Arab, mampu lah ya, insya Allah. Baik, aku sekalian, apa tujuan dari mempelajari akhlak ini? Ya, ini disebutkan dalam Al-Hadfu min Dirasatil Akhlaq. Ya, tujuan dari mempelajari akhlak. Innana bimasyiatillahi sawfa nadrusu akhlak li arba'ati ahdaf. Terima kasih, Bu. Wa sana'ridu hadhil ahdaf bistifadati wa tafsili ala qadrin sata'. Bahwa kita insya Allah akan memunculkan beberapa tujuan dari pembahasan secara terperinci, ya, dari akhlak ini sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah. Wa ghayatuna, ini kamu bisa baca kitab gundul ya. Wa ghayatuna min hadza an nattafiqa 'alaiha wa an nafhamahuma, ya. Wa an nafhamaha, ya. Dan merupakan tujuan dari ini adalah untuk kita menyepakati bersama dan memahami bersama, ya, tentang akhlak itu. Wa inni ad'u kulla man yaqra'u hadhil kalimat fi ayyi makan. Dan saya mengajak kepada semua yang membaca kalimat-kalimat ini dimanapun dia berada. An yaftahali qalbahu wa yuhayyi li nafsahu. Hendaklah dia membuka hatinya dan juga untuk memiliki sikap yang baik pada dirinya, ya. Jadi ini kalau ketika membahas akhlak itu kita harus berlapang dada. Memang nanti di situ akan disinggung masalah amalan, kerjaan, masalah amal baik seorang muslim, ya. Itu nanti akan dibahas di situ, ya. Jadi kita harus berlapang dada nih. Jangan sampai tersinggung malah jadi marah, tidak begitu. Tapi kita menjadikan sebagai muhasabah untuk perbaiki akhlak kita. Al-hadful awal tujuannya annana innaha ghayatun bi'athatun Nabi sallallahu. Kenapa kita perlu membahas masalah akhlak? Karena tujuan dari pengutusan Nabi itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadits Nabi sallallahu, Nabi bersabda, "Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan, tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak, ya. Innal hadfal awal min dirasatina lil akhlaq annaha ghayatu bi'atsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tujuan yang pertama dari mempelajari akhlak ini karena dia adalah bagian dari tujuan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Araka mudghishan, apakah itu sesuatu yang menakjubkan atau sesuatu yang sesuatu yang aneh? La tandahish wala tata'ajjab. Ya, jangan kamu kemudian menjadi seolah aneh dan kemudian menjadi sesuatu yang asing. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, ya, tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Rawahu Al-Imam Malik fi hadits 1723, ya. Araka taqulu hal hadza ma'qul? Ya, apakah kamu kemudian menganggap bahwasanya perkara ini ada perkara yang masuk akal? Ya, ayakunu al-hadfa ayakunu al-hadful asma, ya, min bi'tsatin Nabi sallallahu Muhammadun min bi'tsatin Nabi Muhammadin huwa dhakhtul akhlaq, ya. Apakah merupakan suatu hal yang masuk akal kalau seandainya tujuan dari diutusnya Nabi itu adalah untuk
merusak akhlak, ya, maka tentunya tidak mungkin, ya. Jadi kedatangan Nabi adalah untuk mempersempurnakan akhlak, ya, untuk menyempurnakan akhlak. Baik. Kemudian aqra'u al-hadits marratan ukhra wa fakkir fihi. Saya akan bacakan hadis sekali lagi dan pikirkan tentang hal tersebut. Jadi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak, ya. Wa ma 'alaqatu hadhihi bitilka? Dan apa hubungannya antara akhlak ini dengan sesuatu yang berkenaan dengan pengutusan, ya. Nabi SAW, inni sa'iluka su'alan. Limadza ba'atha an-nabiy SAW? Ya. Saya akan bertanya kepada antum semua. Suatu pertanyaan. Kenapa Nabi SAW ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu jawabannya? Baik, wali ijabati ala hadha as-su'al yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus, ya, engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, ya. Sebagai rahmat bagi seluruh alam, ya, lil alamin, bagi seluruh alam. Baik, fakir fi hadhil ayah. Kalau begitu pikirkan ayat ini. Wa takhayyal ma'i, mari kita renungkan, mari kita bayangkan. Lau annal mustama' yasuduhu al-ghish. Kalau seandainya suatu masyarakat itu terjadi banyaknya penipuan. Yasuduhu al-khida'. Banyak di sana suap menyuap, ya. Ghish itu tadi suap menyuap, khida ini tipu menipu. Wa yasuduhu itu atul amanah. Kemudian juga banyak orang yang meninggalkan amanah, ya. Dikasih tugas sudah bilang iya, ternyata dia tinggalkan. Jadi mau menyelesaikan amanah. Tugas PR sudah dikasih tahu, ternyata dia tidak lagi mengerjakan. Karena apa? Karena dia menganggap bahwa apa yang dia kerja banyak yang lebih penting daripada mengerjakan PR, contohnya. Yaitu apa? Dia misalnya malah lebih senang main game, lebih senang nonton YouTube, ya. Tapi justru yang belajar, yang kewajiban, yang amanah sudah ditugaskan oleh orang tua untuk kita belajar dengan baik, yang sudah kita sepakati ketika masuk at-taufik bahwa siap untuk belajar, siap untuk diatur dengan aturan-aturan yang ada, itu malah dilanggar, ya. Maka tentunya ini hal yang harus kita hindari. Baik. Kemudian kita bagaimana seandainya kalau misalnya di sini dikatakan yasuduhu, ya, al-fahish, ya. Kalau kemudian tersebar kekejian. Fahish ini biasanya teristilah yang perzinahan, ya. Fahal hunaka mustama' fi rahmah? Apa kalau begitu ada namanya masyarakat yang penuh dengan rahmat? Tentunya tidak, ya. Karena apa? Itu penuh dengan dosa dan penuh dengan kesalahan. Wa takhayyal ma'iya ailatan. Ayo coba kita pikirkan kembali. Kalau misalnya dalam satu keluarga, asuduha al-qarahiyah, ya. Dia kemudian diliputi dengan adanya kebencian, wasuduhu al-hasad, dan diikuti dengan perkara hasad, ya. Wasuduhu dhaghina, ya. Fa aina rahmah idzan? Ya, kalau misalnya dalam kondisi yang begitu, maka di mana ada rahmat, ya. Innaha wallahi alaqatun wathiqatun min hadid. Inna bu'istu liutammima makarim akhlaq. Jadi memang benar apa yang dikatakan dalam hadis Nabi SAW bahwa bentar ya, ini ada yang nanyain dari Assalamualaikum. Iya Pak. Halo.
Iya, sudah normal, alhamdulillah. Cuman tadi jam 10-an itu sempat ngelos sekitar 1 jam, jam 11. Tapi sudah nyambung lagi. Baik, petugas Telkom sempat ada yang datang tidak, Pak? Oh iya, sudah datang. Dan Bapak mendampingi petugas saat perbaikan? Iya, mendampingi. Ada yang minta uang tidak? Tidak. Tidak ada ya, secara Ya. keseluruhan sangat puas Pak dengan pelayanan dari teknisinya? Alhamdulillah puas. Baik, kami bantu validasi data sebentar atas namanya SMP, IP, atau NIK, Iya. RIS, tunggal, gugur dengan tingkat pelaporan IN 900949191 nomornya di 12111900313. Saya berbicara dengan Bapak siapa ini? Sabar Siswoyo. Bapak siapa? Sabar Siswoyo. Baik, Pak Sabar, sebelumnya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Semoga untuk ke depan sampai lancar selalu, Pak. Amin. Dan pelaporan nanti selain ke 147 bisa melalui aplikasi namanya Pak Indigo. Sebagai penutup, kami informasikan juga Telkom tidak melayani transaksi Bapak ya secara Siap. tunai di pasar Telkom. Apabila Siap. ada yang menghubungi mengatasnamakan Telkom meminta bayaran itu Bapak abaikan bila nanti tidak tanpa lokasi. Melakukan pemasangan atau perbaikan pun tidak diberikan tips atau hadiah dalam bentuk apapun. Untuk survei Siap. wifi di home-nya, apabila Bapak sudah sampai rumah, sebelum ketika sampai rumah, biasanya handphone menggunakan wifi di home atau tidak? Di rumah pakai IndiHome juga. Pakai seperti itu ya. Ya. Terima kasih jawabannya. Nanti kondom jangan dulu dimatikan ya Pak selama Siap. 2 hari ke depan. Siap. Karena di sini masih kami bantu monitoring ya. Siap, siap. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, tadi ada sekilas info ya dari ini. Dari Masya Allah. Baik. Anakku sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan Mas Rajendra ini dengan penjabaran tadi sudah bisa membaca kitab Gundul ini. Saya persilakan untuk membacanya. Bisa belum? Pak. Bisa baca yang di screen itu? Inni sa'iluka su'alan limadha ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Limadha bu'aitan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bisa membacanya? Dari atas Jangan sampai saya bawah. Kalau bisa, benar saya kasih uang 1 juta. Jangan saya, Pak, jangan saya. Ya udah, tantangannya udah lewat. Oke. Jadi tadi Sivo jadi WiFi kemarin sempat ada teknisi datang, jadi tadi ada meminta kabarnya. Baik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, jadi ini pentingnya akhlak ya. Baik, berikutnya lagi. Ini saya naik ke bawah. Baik. Wa'lam la rahmatan lil alamin illa bil akhlaq. Ketahuilah bahwasanya di dunia ini tidak akan ada namanya rahmat bagi seluruh alam kalau tidak ada akhlaknya. Jadi kalau mau seenaknya sendiri hidupnya, asal senang sendiri, tetangganya mau keganggu, mau apa, mau sakit, mau biarin aja, itu berarti nggak punya akhlak, berarti tidak ada rahmat di situ. Karena rahmat yang sebenarnya ketika orang sakit, kita punya pedulian, menjenguk orang sakit, membantu orang yang kesulitan, yang kena banjir, kita bantu. Kalau nggak bisa bantu dengan duit, bantu ke sana, ngilangin misalnya debu atau lumpur-lumpur yang ada di sana. Ya. Saya juga pernah waktu di kemarin di mana di Jakarta. Jadi apa yang bisa kita berikan untuk manfaat untuk orang saudara kita kaum muslimin. Kemudian berikutnya hal tuwafiquni ala dzalik. Apakah antum sepakat sama saya dengan perkara itu? Kamu sepakat nggak kalau bahwa ternyata Rasulullah SAW itu diutus sebagai pembawa rahmat dan salah satu yang paling ini adalah akhlak. Oke? Sepakat, Pak, sepakat. Masya Allah. La adunnuka taqulul an ana uwafiq tab'an ala hadits Nabi sallam.
kalau begitu saya yakin bahwa kamu akan mengucapkan sekarang ini saya sepakat dengan apa yang disebutkan dalam hadits Nabi SAW. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Walakin al-ibadat al-aula, al-ibadat aula. Akan tetapi ibadah-ibadah itu lebih dahulu. Lebih penting. Fahal turidu an taqulu anna al-akhlaq aham min as-salah was-shaum wad-du'a waz-zikr wal-hajj? Kalian pertanyaan begini. Mungkin ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira akhlak itu lebih mulia daripada sholat, puasa, doa, zikir, dan haji? Atau gimana? Wa aqulu laka, saya katakan kepada anda, na'am, anal akhlaq aham. Perhatikan nih. Ketahuilah benar bahwa yang paling penting adalah bahwa akhlak itu lebih penting. Ya. Lianna kullu ibadat hadfuha al-asma huwa dhaghtul akhlaq. Ya. Karena bisa dua enggak? Ya. Karena tujuannya adalah apa? Dari ibadah itu adalah juga untuk mewujudkan akhlak. Wa illa fa innal ibadata tasbahu tamarin riyadhiyah. Kalau ternyata ibadah, puasa, sholat, zakat itu masih tidak berakhlak, maka ibaratnya ibadah ini hanya sekedar olahraga doang. Ya, latihan olahraga. Ya. Karena apa? Tidak membentuk pelakunya kepada akhlak yang baik. Ya. Jadi perlu untuk kita jadikan bahwa ibadah itu akan mengantarkan kepada akhlak, bukan hanya sekedar sholat. Tapi makanya dalam Al-Quran dikatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya apa? Sholat itu bukan hanya sekedar sholat, tapi sholat itu merubah dirinya untuk menjadi lebih baik, untuk lebih berakhlak. Ya. Arjuka, ya, arjuk afhamu ma aqsidu ala wajhi sahih wala tuhawil khalatil umur al-fiqhiyah wal aqidiyah wa afhamu jauhar karol kalimat la zahirha. Kemudian yang perlu harus menjadi perhatian adalah saya harapkan Anda ini memahami apa yang saya maksud ini dengan cara pandang yang benar, ya. Ala wajhin sahih, cara pandang yang benar. Dan jangan dilihatnya bahwa itu adalah dibenturkan dengan perkara-perkara hukum fikih atau perkara keyakinan. Ya. Jadi bukan dibenturkan begitu, karena begini, kalau dibenturkan misalnya begini, wah senyum itu kan sunnah, sholat wajib Ustaz, jadi lebih baik sholat daripada senyum, gitu kan? Nah, itu namanya membenturkan. Jadi yang harus kita pahami bahwa akhlak itu akan menghantarkan pada senyuman, gitu kan? Ya, pas puasa, sholat, ya, zakat itu akan menghantarkan kepada senyuman, berbuat baik pada orang lain. Jadi jangan dibenturkan, gitu maksud saya. Wa afhamu jawhar kalimatin la zahira, dan hendaklah memahami bahwa itu adalah inti dari sebuah ucapan, ya, atau kesimpulan, dan tidak melihat secara letterlock. Jadi letterlock ini maksudnya seolah-olah yang diucapkan itu semuanya total, akhlak paling utama gitu. Maksudnya gini, akhlak paling utama dari meninggalkan sholat nggak apa-apa, meninggalkan puasa, sholat, atau misalnya meninggalkan haji nggak apa-apa, yang penting akhlaknya baik. Dan begitu. Nah, itu berarti salah pemahaman, ya. Baik, saya akan jelaskan di sini yang pertama tentang as-salatu taghbitu akhlaqik, ya. Salat itu akan membentuk ya pribadi pada akhlakmu, ya. Yaqulu ta'ala wa qimus shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya. Subhanallah. Idzan man lam haka salatahu 'anil fahsya'i wal munkar kanat tamarin riyadhiyah falaqad shalla walakin lam tatahassan khuluquhu.
Jadi kalau misalnya begitu, kalau orang sholat tapi dia tidak mencegah berbagai jenis mungkar, berarti sholatnya ini hanya seperti orang latihan olahraga, ya. Oke? Atau latihan hitung-hitungan matematika misalnya gitu. Sekedar latihan. Tapi seharusnya sholat itu ya harus bisa merubah ya akhlaknya lebih baik lagi. Baik, saya ini waktunya sudah habis ya. Tapi tadi sempat terlambat masuk karena tadi ada wawancara satu orang tua murid. Jadi Ustaz, itu gimana Ustaz? Jadi di ACC ya? Oke. Iya, Ustaz. Kurang. Jadi untuk akhlak ini harus membawa kepada apa namanya ibadah-ibadah yang kita kerjakan harus membawa kepada akhlak. Ya. Contoh juga ini seperti sedekah. Ya. Sedekah ini apa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dalam surat Taubah. Allah berfirman, ambillah harta-harta sedekah mereka yang untuk mensucikan mereka dan juga membersihkan mereka. Ya subhanallah anna hadza zakah wa tazkiyah. Jadi tujuan dari zakat itu adalah apa? Mensucikan diri sendiri dari hasad, dari kedengkian, dari serakah, sombong. Itu dengan zakat. Ya. Dan perbaiki akhlak. Ini luar biasa Masya Allah. Ya. Jadi ini secara ringkas ya tentunya. Sebenarnya ini masih panjang ya. Nanti saya insya Allah akan kirimkan materi tentang akhlak ini di grup kita ya, tapi dengan bahasa Indonesia karena yang ini saya sampaikan ini berbahasa Arab ya, dan ini juga bagus nih hadfu tsani mu'alajatul infisal asyadid bainal akhlaq wal ibadat, bagaimana mengobati bentar ya sedikit. Selanjutnya, alhamdulillah, maaf tadi ada keperluan sedikit. Selanjutnya, jadi kita perlu untuk memahami akhlak yang keterkaitannya dengan juga dengan yang namanya akhlak ibadah dan tujuan-tujuan yang lain. Jadi baik, contoh sekarang saya ingin menyebutkan sedikit nih ya. Al-hadits tsani yaitu bagaimana tujuan untuk mewujudkan akhlak ini, yaitu dengan misalnya dengan hadir di masjid itu lebih baik dibandingkan dengan jarang ke masjid ya. Kemudian juga ini juga ada cara juga ya.
eh, kehidupan yang kondisinya lebih islami di masyarakat tentu juga akan membantu untuk mewujudkan akhlak yang mulia tersebut. Baik, wallahu taala alam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Dan terima kasih banyak kepada seluruh siswa ya kelas 9 yang telah hadir. Mudah-mudahan nanti yang lainnya bisa hadir di kesempatan akan datang insyaallah. Baik, saya ucapkan subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Selanjutnya ini ya. Terima kasih untuk Bapak Sabar yang telah menyampaikan materinya. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Silakan, monggo. Anda mau tanya? Monggo. Ihsan mau tanya kayaknya nih. Ihsan? Mabit kapan, Pak? Di rencana sih agenda Maret ya, mudah-mudahan. Insyaallah. Ya, mabit online insyaallah. Baik. Selanjutnya ini Rajendra, yaitu problem solving namanya. Problem solving ini ya saya contohkan ya. Saya contohkan. Ini dari saya. Alhamdulillah saya dan keluarga sehat ya. Yang sekarang lagi disiapkan memang satu masuk ke SMA ya, Sofwan nih anak saya. Kemudian yang satu lagi masuk SMP Taufik yang anak yang ketiga. Mudah-mudahan anak sana sih mau Koman 2 kalau yang SMA. Kemudian sehari-hari sekarang banyak sibuk juga, ini amanah-amanah yang cukup banyak ya, yang tentunya ini membutuhkan waktu ya, tidak sedikit ya. Saya sebagai ketua PPDB lagi nyari murid ya, ini masih baru 90 ya, yang sudah diterima, sudah luluskan 91 hari ini 1. Ya, kita target 4 kelas 120 ya. Ya. Nanti kalau ada teman-teman yang kelas 9 nih atau adik-adiknya yang belum masuk ke Atofik segera nih. Ya, jangan dihalangin adiknya untuk masuk ke Atofik ya, Rajendra ya. Atau Pradipta. Ya, kemudian amanah. Ya Pak, kenapa? Ya, kalau ada adiknya atau tetangga mau masuk Atofik, ya dibujuk lah ke sini ya. Ya Pak, ya. Sekarang udah penerimaan gelombang yang ketiga yang lanjutan. Jadi Anda sudah diterima 91 ya. Ya Bu, makasih ya Bu. Sisanya ini kurang 30 lagi ya. 120 yang kita cari insyaallah. Baik, kemudian juga bendahara DPD Depok, bendahara Wahdah Jakarta, apalagi banyak sih kesibukan yang tentunya membutuhkan waktu ya. Demikian ya problem solving dari saya. Silakan yang Iksan, silakan Iksan. Mas Iksan, silakan. Mas Iksan, Pak? ya gimana kabarnya Mas Iksan, sehat? Baik, Orang tua sehat? sehat. Sekarang kesibukannya Iksan apa selain sekolah? Kenapa? Kesibukannya apa selain sekolah? Apa menghafal target Al-Quran 30 juz? Atau lagi punya target baca kitab atau buku Laskar Pelangi atau apa misalnya contoh gitu. Itu namanya problem solving ya, melihat masalah dan situasi yang ada. Yuk. Silakan. Apa yang lagi dibaca bukunya? Isan? Nggak ada buku yang saya bahas. Astagfirullahaladzim. Kamu udah Buku baca apa emang? pernah baca buku namanya 1001 Malam? Hikayat 1001 Malam? Belum ya? Saya nggak baca buku, Itu baca komik. ada
3 jilid ya, tebal. Saya juga baru baca 1,5, 1 jilid itu setengah baru setengah saya baca. Saya baca buku pelajaran. Ya, oke. Terus selama ini koneksi internet lancar ya? Kenapa? Internetnya lancar ya, alhamdulillah. Ya gitulah. Pakai kuota atau pakai Kadang-kadang wifi? lancar, kadang-kadang Pakai IndiHome atau pakai pakai kuota, Pak. oh, kuota? Oh, pakai IndiHome? Enggak. Enggak. Oke. Baik, cukup ya. Selanjutnya saya tanya Rajendra. Rajendra, semua Iya, Pak. sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ibu, Bapak sehat? Sehat. Baik, terus koneksi di rumah bagaimana, lancar? Kadang-kadang nge-lag. Pakai wifi ya? Iya, pakai IndiHome juga. Oh, IndiHome berarti kayak di Atofik ya. Ya, tadi sempat nge-lag jam 10 sampai jam 11. Kemudian sekarang lagi ditargetkan baca kitab apa? Buku apa? Lagi nggak baca buku cerita gitu. Waduh, atau baca buku pelajaran atau target hafalan saya 10 juz selama setahun. Oh, target Al-Quran, baca Al-Quran. Ya, contohnya, contoh kegiatan tambahannya. Paling kalau target 3 juz. Insya Allah. Tinggal juz? Atau Apa, Pak? juz berapa? Juz berapa ya? Pokoknya selesainya deh. Oh, gitu. Ya. Iya. Baik, cukup. Pradipta, sehat Pradipta? Mas, Alhamdulillah sehat, Pak. oke, alhamdulillah. Di rumah orang tua sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Pradipta di rumah pakai wifi atau pakai data kuota? Kadang pakai wifi, kadang pakai data, Pak. Baik. Oke, sekarang Faris Akil. Faris Akil, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, sementara yang dibaca sekarang apa, Faris Akil? Enggak lagi ngebaca apa-apa, Pak. Mungkin marketin buku 1000 satu malam atau buku. Lagi belajar main volley. Oh, belajar tentang volley ya. Boleh di YouTube ada juga tuh. Baik, cukup ya dari saya. Mudah-mudahan semuanya sehat insya-Allah. Dan saya kembalikan kepada Mas Rajendra. Silakan. Untuk penutupnya nanti akan ditutup oleh siapa tadi ya? Doanya Cikal keluar. Si Cikal. Keluar ya, benar. Ya udah, yang doa Rajendra aja. Silakan. Mas Rajendra. Doa apa, Pak? Ya, doa untuk kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kafaratul majlis. Seperti doa seperti selesai sholat bisa. Faris. Silakan. Faris saya, Pak. Faris, ayo Faris boleh. Faris. Tutup nih, Pak. Udahan emang. Ya, tutup sudah. Kamu Ya, pilih untuk doa. menutup PPI pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya Rajendra, kembalikan ke Rajendra. Halo Rajendra. Iya, Pak. Baik. Iya. Kita tutup. Jadi insya Allah cukup. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa dipahami. Insyaallah. Demikian ya Rajendra ya. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Mau Ya, keluar Pak. boleh, silakan mau keluar. Silakan. Waalaikumsalam.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.